malam hari ini apa? Kebetulan di malam tahun baru Islam. Kita minta sama Allah. Kenapa? Karena di bulan Muharram begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang diijabah oleh Allah. Termasuk doanya Nabi Adam untuk bertemu dengan Siti Hawa. Setelah berpisah ratusan tahun, dia minta ketemu dengan Siti Hawa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kangen dengan istriku Siti Hawa. Sampai kemudian Nabi Adam berdoa menggunakan sholawat, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas oleh Allah di bulan Muharram. Ketemu. Maka saya itu agak tersinggung, kok orang justru ketakutan dengan bulan Muharram yang kata orang Jawa namanya bulan Suro. Bulan Suro itu dari istilah Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura susah, akhirnya depannya hilang jadi Suro. Untung yang hilang depannya, coba kalau belakangnya. Suro itu dari Asyura. Asyura itu apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Orang Jawa nggak bisa ngomong Asyura menjadi Syura, dan nggak ada kaitannya dengan klenik. Justru di bulan ini, ketika kemudian kita memahami ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i dada'an, semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram. Orang Jawa nggak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Katanya apa? Karena Nyi Roro Kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram, di bulan Suro. Lah aku takon, lak ben taun Nyi Roro Kidul kuwi mantu ge anake pira? Ayo tak takon karo wong Pekalongan. Kita punya guru besar, maha guru. Kita punya murabbi ruh, Maulana Al Habib Lutfi. Tak takon kalian jenengan. Nyi Roro Kidul niku wonten napa mboten? Ayo arep ngomong wonten rong taun delok. Arep ngomong orang ngono ngomah ketemu. Saya meyakini ini supaya akidah kita ini benar. Toh kemudian apa? Salah satu ciri orang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang ghaib. Termasuk apa yang gaib itu? Setan, jin itu gaib. Karena apa? Jenis setan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun. Dan saya meyakini kalau toh Nyi Roro Kidul itu ada, itu hanya setan yang wujudnya jin. Bagaimana cara ngusirnya? Gampang, bacakan ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid, hilang. Yang susah itu kalau digoda setan wujudnya manusia. Jangan dibacakan ayat kursi. Caranya gimana, Gus? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Lah kita itu berlebih-lebihan Pak, ketakutan kita dengan Nyi Roro Kidul. Ada mungkin, tapi kita nggak boleh takut. Banyak kawan saya setiap malam satu suro, kungkum di Parangtritis, ayo Gus melu. Katanya apa? Tabarukan, ngalap berkah karo Kanjeng Nyi Roro Kidul. Tabarukan kalau Anda sowan Habib Lutfi, Abah saya tabarukan. Apa itu tabarukan? Alap berkat, mencari berkah dari Habibana. Boleh. Wong ngalap berkah kok sangka Nyi Roro Kidul. Saya pernah punya pengalaman Pak. Setelah gempa bumi di Jogja tahun 2006, Bantul porak-poranda, kena gempa bumi 6,5 skala Richter. Kan gempa bumi
Masa gempa bumi pes. Setahun kemudian Pak, saya diminta sama Kementerian Kelautan untuk sosialisasi gempa bumi dan tsunami. Tahun 2007 Pak, sosialisasi gempa bumi dan tsunami di Bantul. Waktu itu Kementerian Kelautan bilang sama saya begini, tolong Gus Miftah sampaikan bahwa gempa bumi itu fenomena alam. Kalau dari pandangan agama seperti apa? Lah saya bilang, ma asoba mim musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah, termasuk gempa bumi. Maka jangan percaya kalau ada orang mengatakan Bantul itu gempa bumi gara-gara Nyi Roro Kidul marah. Waktu itu saya teriak, masih ada potongan videonya, jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Kalau tak kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Aku rawati nyuwun sewu, banyu Segoro Kidul di Pantai Depok itu naik ke darat Pak. Orang-orang Bantul semuanya lari, jamaah pengajian lari. Nyi Roro Kidul ngamuk, Nyi Roro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, endi lah Nyi Roro Kidul metu rene tak rabine. Aku jarene ayu kok. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Banyune Segoro balik lagi ke laut. Barangkali Nyi Roro Kidul takut ketemu saya, tidak siap melihat cowok ganteng. Saya mengatakan begini, alladzina yu'minuna bil ghaib itu termasuk hal-hal yang kasat mata. Kita harus percaya. Tapi bukan kemudian kita diperbudak dengan keyakinan seperti itu. Kita itu kebablasan Pak. Kebablasan, nikah ke anak di bulan Suro nggak berani. Saya dulu menikahnya di bulan Suro. Justru ketika itu kemudian mertua saya menolak. Lagi bulan Suro, kula ora urusan. Lah kula harus menikahi anak Anda, tolong nikahkan saya di bulan ini. Mertuaku mumet ndase. Arep ditampa calon mantune ngeyelan. Ora ditampa kok ganteng temen. Akhirnya saya menikah di bulan Suro. Dan apa yang terjadi Pak? Subhanallah, sing nyumbang akeh. Soalnya apa? Ora ana saingane. Ibu bapak, orang Jawa itu memang ada nama ilmu namanya ilmu klenik. Contoh ilmu weton. Orang Jawa ada weton, paing, legi, apa namanya? Kliwon dan lain sebagainya. Ilmu weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Contoh begini. Ilmu weton itu untuk ilmu titen. Contoh acara di Kanjus Sholawat itu yang gede di hari Jumat Kliwon, sehingga orang-orang se-Indonesia sudah tahu kalau Jumat Kliwon itu ada acara di tempatnya Abah Lutfi di Kanjus Sholawat. Itu namanya ilmu titen. Contoh, saya lahirnya Minggu Pahing, maka saya bikin pengajian di pondok malam Ahad Pahing. Saya nggak perlu nyebar undangan, orang-orang tahu kalau pengajian di tempat Gus Miftah itu ada malam Minggu Pahing. Itu namanya ilmu titen, boleh dipelajari, nggak boleh diyakini. Saya menikahkan santri saya dari Pati dengan anak Gunung Kidul, ibunya nggak berani menikahkan. Gara-gara apa? Yang laki-laki wetone wage, yang perempuan pahing, katanya geyeng. Loh saya bilang, lak wage karo pahing ya geyeng, wage karo wage gege, wage karo kliwon gewon, wage karo legi geli. Saya tanya, kenapa ibu tidak berani menikahkan anak ibu? Karena dukun di Pati mengatakan, kalau saya menikahkan anak saya wage dengan pahing, saya sebagai ibunya mati duluan. Saya jawab, lak mboke mati dhisik iki ya lumrah, wong luweh tuwa. Goblok aku. Justru mohon maaf, bulan Suro ini banyak doa
Rasul yang dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam ketemu dengan istrinya bulan Syuro. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud tidak mempan, terjadi di bulan Syuro. Nabi Nuh perahunya selamat, terjadi di bulan Syuro. Nabi Yunus dimakan ikan, keluar dari perut ikan, terjadi di bulan Syuro. Tenggelamnya Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa terjadi di bulan Syuro. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun juga terjadi di bulan Syuro. Ayo, mumpung bulan Syuro, minta sama Allah, ya Allah, datangkan nikmat corona minggat. Amin. Maka bulan Syuro ini, ayo, ini yang paling penting malam hari ini. Kenapa saya minta berdoa? La yamuddu ta'akhuru amadil atok mal ilhai fi du'a mujiban liyasika, kata Ibnu Athaillah. Jangan pernah berputus asa. Ketika ada keterlambatan Allah mengabulkan doamu, janganlah berputus asa. Kenapa? Fahuwa dumina laka al ijabah, karena dia Allah pasti akan mengijabah doa-doamu. Kowe sing jomblo-jomblo le, halah njaluk karo Allah. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Ini minta sama Allah di bulan Syuro ini. Kalau kemudian orang se-Indonesia semuanya minta sama Allah supaya Indonesia dijauhkan dari corona, nggak mungkin semua doa itu ditolak oleh Allah. Pasti ada mulutnya orang-orang soleh yang doanya akan dijabah oleh Allah. Amin. Yakin saja le. Maka saya mengatakan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. La yukallifullahu nafsan